Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek S.A.D kami yang berjudul Sistem Analisis and Design Akad Mudharabah berbasis desktop. Bersama saya Muhammad Himatul Adnan dan teman saya Dan Muhammad Al-Riza Nur Karim. Kami akan mempresentasikannya sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Di era dunia yang sudah berkembang dengan pesat atau yang dapat dikatakan zaman di mana kebudayaan, moral, maupun tingkat ketergantungan masyarakat menaik, hal ini membuat masyarakat sudah tidak asing lagi dengan adanya kecanggihan teknologi. Salah satu kecanggihan teknologi tersebut adalah bank. Bank sendiri pun sudah menjadi sahabat dari masyarakat dunia untuk memenuhi kebutuhan uang pribadi, kelompok, maupun sebuah institusi. Mudharabah merupakan tata cara kerjasama antara kedua belah pihak dalam Islam. Secara terminologis, mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu pihak yang mengelola usaha atau pemilik bisnis yang disebut sebagai mudharib, dan pihak yang memiliki modal yang disebut sebagai sohibul mal. Dalam akad tersebut, poin pentingnya adalah terletak di awal, yaitu kesepakatan atas nisbah bagi hasil. Next. Analisis sistem adalah suatu metode atau teknik yang digunakan dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Analisis sistem ini meliputi kesadaran akan adanya suatu masalah, identifikasi berbagai alternatif, analisis dan sintesis dari berbagai faktor, penentuan suatu cara pemecahan masalah yang optimal atau sekurang-kurangnya lebih baik, dan program kegiatan. UML, yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek atau sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram ini adalah menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem dari sudut pandang user dan berhubungan dengan skenario-skenario yang dapat dilakukan oleh user. Use case diagram juga merupakan sebuah kumpulan aktor use case dan komunikasi antar aktor dengan use case. Dan ini merupakan gambar use case diagram dari project kami, di mana ada admin. Di admin ini ada login, ada melihat data anggota, ada menambah data anggota, ada mengubah data anggota, ada mencetak data anggota, ada melihat data jaminan, menambah data jaminan, mengubah data jaminan, melihat data transaksi, dan menambah data transaksi. Nah, selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram itu bersifat statis yang memperlihatkan himpunan kelas, interface, collaboration, dan relation. Kelas diagram menggambarkan suatu grup yang memiliki kesamaan keadaan dan perilaku. Di sini kita mempunyai 3 kelas. Pertama, transaksi, anggota, dan jaminan. Bisa dilihat di transaksi ini ada berbagai macam, ada ID transaksi dan teman-temannya. Di anggota ini ada ID anggota, nama, tempat lahir, dan lain sebagainya. Di jaminan ini ada ID jaminan, ada ID anggota, nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing punya data masing-masing dari transaksi, anggota maupun jaminannya. Selanjutnya ada objek diagram. Objek diagram ini yaitu menggambarkan properti dari instance tertentu pada sebuah kelas, di mana di objek diagram ini ada objek transaksi. Ini bisa dilihat di sini ada objek transaksi. Selanjutnya ada objek anggota di sini, dan selanjutnya ada objek jaminan. Masing-masing mempunyai tipe datanya masing-masing. Di transaksi ada transaksi, anggota ada anggota, nama, dan sebagainya. Di anggota juga ada anggota, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, status, nama KTP, dan lain sebagainya. Dan di jaminan juga ada jaminan, ada ID jaminan, ID anggota, nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, package diagram. Package diagram menggambarkan berbagai package dari sebuah software dan hubungan antara package tersebut. Di sini kita mempunyai 3 package. Yang pertama, package anggota, dan isinya itu adalah kelas OBJ anggota dan isi-isinya. Yang kedua, package jaminan, dan isinya ada kelas jaminan. Di situ juga ada ID jaminan, ID anggota, dan sebagainya. Yang ketiga, ada package transaksi, dan di itu berisi kelas transaksi. Dan di situ juga ada isinya ID transaksi, ID anggota, nama, tanggal transaksi, dan sebagainya.
Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram ini terdiri antara dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Di sequence diagram kali ini, di proyek kami ini ada sequence diagram login, di mana di alurnya sini ada admin, ada halaman admin, ada proses login, ada database juga, di mana nanti admin dapat menginput username dan password di halaman login, lalu dapat validasi ke proses login sehingga nanti bisa melakukan cek database-nya. Sementara kebalikannya, ketika proses login itu dapat berjalan dengan benar, lalu login berhasil. Nah, kalau di sini ketika username dan password salah, maka login ke aplikasi kami dinyatakan gagal. Ini merupakan gambaran dari sequence diagram dari proyek kami. Selanjutnya collaboration diagram. Collaboration diagram mewakili interaksi antara objek-objek dalam bentuk pesan. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek. Nah, di sini contohnya itu collaboration diagram login. Sini ada admin dan menginput username dan password ke sistem, kemudian dicek sama sistem, kemudian setelah dicek, habis itu di display, dan jika gagal akan muncul tulisan display error message. Next. Oke, selanjutnya ini ada activity diagram. Activity diagram ini adalah activity diagram menggunakan aktivitas untuk memodelkan sebuah objek, class, interface, maupun komponen dan node. Ini merupakan gambaran dari activity diagram login yang ada di aplikasi kami, di mana untuk admin ini ada login, lalu menampilkan halaman login di sistem. Habis itu ada memasukkan username dan password, lalu ada validasi username dan password, lalu nanti dinyatakan keputusan apakah ada menampilkan pesan error ataupun nanti bisa masuk ke dalam aplikasi kami. Next. Selanjutnya komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen. Perangkat lunak termasuk ketergantungan di antaranya. Komponen diagram sangat membantu jika ada salah satu komponen yang rusak atau tidak sesuai dengan tujuan sistem. Nah, di sini ada komponen server by bank. Nah, di situ berisi database anggota, database jaminan, dan database transaksi. Serta ada juga aplikasi mudharabah. Di situ juga ada crystal reportnya, sama printernya itu hardware. Selanjutnya ada deployment diagram, di mana deployment diagram ini digunakan untuk menggambarkan sebuah hardware, di mana komponen software akan dikembangkan. Deployment diagram ini biasanya digambarkan setelah tahap pengembangan sistem telah selesai atau sistem telah diselesaikan. Ini merupakan gambaran deployment diagram yang ada di aplikasi kami. Database-nya ada database anggota menggunakan SQL Server, database jaminan juga menggunakan SQL Server, database transaksi juga menggunakan SQL Server. Nanti akan di print secara paper melalui crystal report. Sini merupakan gambaran dari deployment diagram yang ada di aplikasi kami. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami yang kurang berkenan. Sekian dari saya, Muhammad Ismatul Baikriatna, dan teman saya Muhammad Aldrich Nur Karim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.